Kemudian dakwah ini adalah merupakan suatu kewajiban. Allah mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ya, engkau adalah the best nation yang telah Allah keluarkan untuk manusia. Ya, kita dijuluki khairu ummah. Kenapa di malam dibahas? Kenapa? Amar ma'ruf, nahi munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, setelah Nabi sekarang diangkat menjadi, saya tanya sekarang, waktu turun surat Iqra, Nabi sudah jadi belum? Belum. Iqra itu bukan sertifikat Nabi menjadi seorang Nabi. Ya, sebagai pendahuluan. Kapan Nabi diangkat? Surat Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, qum. Dia kata qum. Berdirilah, bangunlah, berdakwah. Qum. Itu begitu kata-kata qum itu keluar, Nabi bilang sama Siti Khadijah, ya Khadijah, intaha aslun naum. Sudah nggak ada waktu lagi untuk tidur. Jadi Nabi selama 2 tahun tidak pernah tidur malam. Allah yang Maha Pengasih, Allah tegur Nabi. Ya ayyuhal muzzammil qum al-laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Baik. Oh Nabi, bangunlah malam, tapi jangan semua malam. Ya. Setengahnya atau lebih. Tapi mesti bangun malam. Kenapa? Inna sanuki 'alaika qawlan tsaqila. Karena aku akan berikan kepada kamu kata-kata yang paling berat. Jadi maksudnya apa? Tidak mungkin kita bisa memahami Quran dengan baik tanpa ada bernama bangun malam. Ya. Kemudian dalam surat Allah ini bagi kita yang insya Allah didai memberikan 5 provision, 5 bekal. Kalau kita ingin jadi dai, kita mesti baca surat Mudaththir dari ayat pertama sampai dengan ayat 7. Itu bekal bagi seorang dai. Ya. Yang pertama apa? Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu besarkanlah. Artinya apa? Sebelum kamu berdakwah, kamu punya hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting itu. Karena banyak orang menulis, ya, dia dakwah kemana-mana, tapi salatnya malas. Subuh pun nggak bangun. Hubungan dia dengan Allah tidak baik. Demikian juga maksudnya besarkanlah Allah. Karena kadang-kadang kalau kita lagi ceramah, aduh, ini ada Pak Menteri, ada mertua, kan? Berusaha untuk diumpet-umpet. Kenapa jangan tersinggung? Meskipun itu sesuatu yang tidak benar. Ya. Kemudian waqiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkanlah. Jadi maksudnya apa? Ketika kita berdakwah, kita mesti in good looking, good appearance. Ini kadang-kadang ada orang salah paham. Kalau sudah jadi good muslim, sudah nggak ada waktu untuk kurus badan. Pakai pakaian kumuh, sibuk dakwah. Ya. Padahal itu Nabi itu kalau mengirim utusan ambasador itu dicari orang yang ganteng, yang dulu namanya Dihyatul Kalb. Ya, itu Nabi kalau mengirim ambasador kemana-mana, kan orang dari ambasador udah lihat kan, balik. Itu penting itu, ya. Jadi pakaian yang rapi sebagainya penting. Kemudian waruzza fahdur. Ya, bukan hanya kita berbuat dosa, kita menjauhkan dari perbuatan dosa. Kalau kita sudah jadi dai, jadi kiai, ya, jangan di dalam tahun ada diskos itu. Meskipun kita lagi nunggu bis, oh Ustaz, tadi saya lihat dekat disko. Ya, atau jadi imam di situ ada janda, tiap hari ke rumah janda. Saya lagi ngibur bantu. Nggak boleh ya. Kata Nabi, jauhkanlah yang membuat orang itu ragu sama kamu. Nabi pernah lagi dengan istrinya Sofia, ada sahabat nggak tahu di situ ada Nabi. Dibuka gitu, ada tenda gitu, terus pergi lagi. Nabi keluar ke sini. Apa? Sini. Dibuka lagi. Ini istriku Sofia. Ya Rasulullah, tentu kamu tidak mungkin berdua di kamar seperti gini dengan perempuan lain. Ya, karena setelah kamu berjalan beberapa langkah, siapa akan datang? Siapa itu kan? Ya,
Jadi ibu juga gitu, kalau misalnya ibu lagi telepon mesra-mesraan, suami siapa itu? Oh, ini teman, terus terang, gitu kan. Kadang-kadang suami juga, siapa? Ada kadang-kadang apalagi suami yang cemburuan. Tadi isinya lagi bersekutan ketawa-ketawa, siapa itu? Ibuku, oh, oke. Di rumah. Ya, walaupun non tastakbir, dan jangan mengharapkan imbalan apapun. Itu penting. Maka setiap nabi kalau datang, in ajriya illa Allah, aku tidak mengharapkan pahala kepada Allah SWT. Jadi waktu jadi kiai jangan pakai bandrol. Ada gitu. Ada di kiai di Indonesia kadang-kadang diundang, karena yang undang orang kampung, mungkin juga paling amplopnya 100.000, gubernur mengundang dikit batalkan. Itu hati-hati, ya. Karena apa yang keluar dari hati akan kena hati. Ya. Oleh karena itu katanya dulu ada tahu itu Abu Nawas. Abu Nawas tahu ya? Oh, kita nggak bayang. Abu Nawas. Bu tahu Abu Nawas ya? Ya Bu ya? Nggak tidur ya? Abu Nawas ini jual tengkorak. Ada bandrol. Yang pertama free. Yang kedua itu 1 sen. 1 sen aja. Yang ketiga mahal sekali. Orang lewat aja kan. Abu Nawas kan kadang-kadang ke orang Bahlul gitu kan. Orang nggak lewat aja gitu. Ada yang penasaran. Ini tuh Abu Nawas tuh harganya beda-beda kan, sama aja tengkorak. Kamu ingin tahu? Iya katanya. Dia ambil itu tusuk sate, kemudian dimasukkan ke telinga tengkorak itu. Yang pertama. Kok bisa masuk? Lihat tuh. Ya. Ini tusuk sate pun nggak bisa masuk. Makanya free. Yang kedua dimasukkan langsung sampai ke apa namanya? Sebelah kiri. Jadi dari telinga sebelah kiri masuk ke keluar sampai sebelah kanan. Makanya murah cuma sen. Yang ketiga dimasukkan setengah terus stop. Yang keluar. Oh. Yang pertama tadi orang yang tidak mau mendengar. Ya. Kan kalau ada pengajian paling benci ya. Ada ustaz paling benci. Nah, itu makanya free. Jadi orang nggak ada gunanya. Yang kedua, ada baiknya juga. Sering dia pengajian, tapi konsumsinya juga free. Tapi ini nggak free. Nah, ini yang ini mahal. Yang paling mahal. Karena setiap dengar, diresapi, kemudian dilaksanakan. Ya, kira-kira orang gila juga pintar menganalisa itu. Ya. Tapi waktu saya pulang kemarin, ada cerita mungkin juga pernah dengar ya. Jadi ada orang mau beli itu otak, cangkok otak. Ada otak Amerika, otak Jerman, otak Thailand, otak Indonesia macamnya. Waktu lihat otak Amerika, tak mau dia. Kenapa banyak dipakai? Jerman, wah banyak dipakai. Dia ingin yang fresh. Kita Indonesia. Jadi dipakai terus aja. Oke. Nah, kemudian tadi yang terakhir apa? Passion, sabar. Jadi 5 tadi kan? 5 apa namanya yang kita miliki kalau kita mau berdakwah 5 bekal itu. Ya. Apa yang pertama tadi? Supaya harus punya hubungan dekat dengan Allah SWT. Apa yang kedua? Kita mesti punya penampilan yang menarik. Ya, baik dari segi pakaian, dari segi ngomong. Ya. Yang ketiga, kita harus menjauhkan dari perbuatan dosa. Maksudnya, jangan sampai apa yang kita katakan bertolak belakang dengan apa yang kita ucapkan. Ya. Yang keempat apa? Tidak mengharapkan apa-apa. Kalau orang-orang ngasih apa? Tapi jangan mengharapkan. Yang terakhir apa? Sabar. Karena begitu kita mau dakwah, itu banyak sekali tantangan.
Coba ibu sekarang atau bapak sekarang dulu nggak begitu serius sama agama. Begitu sekarang begitu serius gimana? Anak nentang ayah, apa-apain itu si keluarga nentang semua. Ya, makanya oleh karena itu perlu apa? Sabar. Ya, kadang-kadang kita give itu hati sama anak ya. Anak itu kadang-kadang uji kita sampai kita give up. Kan ada ibu kok anak ibu nggak pernah ke masjid, jarang salat, pusing. I told you 100 times. No, maybe 1,000 times. Right? Nggak boleh gitu.